bercampur kayak mana kok kamu yang sewot? Gimana? Karena kamu orang Malaysia, kamu larang kami orang Indonesia pakai bahasa Malaysia. Kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like us. Kok bisa ada orang Indonesia nggak suka bahasa Indonesia gitu? Itulah, memang seperti itulah. Orang-orang kita juga yang menjatuhkan kita, bukan orang luar. Disitulah baru saya tahu kenapa bangsa ini bisa bersatu. Ternyata yang menyatukan itu adalah bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1926, sekolah guru pertama di Miei, seluruh guru yang dikumpulkan di Miei dikatakan, kita akan pakai bahasa pengantar Melayu. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boronaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ada seorang tiktokers membuat satu video, agaknya dia merepek tak tentu arah. Tapi tiktokers ini menggunakan bahasa rojak. Jadi bahasa rojak tuh maksudnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia, campur-campur lah ya kan. Sama aja macam saya kan, kalau saya merepek mesti bahasa rojak yang keluar dari mulut saya nih. Jadi tiktokers ini berasal dari Indonesia dan menikah dengan orang Malaysia pemirsa. Jadi beliau dikecam disebabkan menggunakan bahasa Melayu. Katanya sok-sokan Melayu. Jadi seperti apa videonya? Jom. Kalau orang Indonesia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Malaysia lah. Kamu, masalah dekat kamu itu apa? Masalahnya dekat kamu apa? Kenapa rupanya kalau orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Malaysia macam itu? Aku duduk dekat Malaysia nggak salah juga aku sedikit-sedikit terikut bahasa Melayunya itu. Bukannya salah pun. Bukannya kalau aku orang Indonesia aku guna bahasa Melayu terus aku kena dendam, nggak kan? Nggak ada larangan kan? Lepas tu hubungannya sama kamu apa? Lagian pun dekat video aku tuh aku buat campur-campur. Mana aku tahu orang aku lagi emosi ngomongnya, ya suka-suka aku lah mau bercampur kayak mana kok kamu yang sewot. Gimana? Karena kamu orang Malaysia, kamu larang kami orang Indonesia pakai bahasa Malaysia. Tak kan? Tak boleh. Mateho kalau orang balas pakai PT rasa macam kena skakmat ya kan? Tapi suka julid dekat video orang macam ni lah. Tuh nih. Betul ke orang Malaysia tak suka mendengar warga asing yang datang ke Malaysia ini menggunakan atau bercakap pakai bahasa Melayu? Setahu saya orang Malaysia malah bangga sebab bahasa mereka digunakan oleh orang luar. Orang luar nak belajar bahasa mereka, ya kan? Agaknya Nande ini harus nonton video dari artis Malaysia ini menanggapi orang Indonesia yang berpuluh-puluh tahun tinggal di Malaysia ini. Seperti apa? Jom. Kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like us. Kita yang cakap. We speak like them. Why? Pada saya, bila kita menyanyi satu-satu lagu, kalau kita dengar lagu Melayu, tentulah kita nak dengar diction tu macam orang Melayu. Kalau lagu orang putih, for example, lagu pop, English pop songs, kita nak dia American English. Tapi kalau kita dengar lagu serious music, classical English, dia bukan pakai American English, dia pakai British English ataupun receive pronunciation. So kalau sekiranya kita mendengar orang Spanish lah kata menyanyi lagu Melayu bunyi macam orang Melayu, bukankah kita kata macam wow, bestnya, pandainya dia nyanyi macam orang Melayu. Kita terpesona dengan situasi tersebut. Jadi kenapa kita sebagai orang Melayu nak nyanyi macam orang putih? Tu yang saya tak suka bila orang-orang Melayu nyanyi macam orang putih, tapi bila suruh nyanyi lagu orang putih macam pula orang Melayu Jawa. Kenapa? Jawa Muar ke Betul Pahat? Tak kisahlah. Yelah betul lah. So kalau you tak ada jati diri, okay, kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun,
okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like us. Kita yang cakap ni. We speak like them. Why? Satu bahasa dia, satu bahasa. Why? Okay, kita pergi negara dia, kita cakap macam dia. Dia datang negara kita, Kita cakap macam dia. listen to your MC. Does she want to speak like us? No, she still speaks like her bahasa. Tak payah MC dah, dengan orang gaji pun kita cakap Indon. Lu kenapa? Maksudnya dia orang punya jati diri sangat kuat. Yes. Mengapa kita tak macam tu? Dan bahasa dia orang satu. Kan, whether you are India ke, you Hindu ke, bahasa Indonesia. Ya. Kita pasal pecahan banyak. So jangan confuse style and language. Authenticity of the language needs to stay authentic. Betul. You know? Tapi style, nyanyilah apa you suka. Okay? Walau bagaimanapun, having said that, of course there are certain songs yang memerlukan kita ada style yang lain sedikit bila menyebutnya kan. For example, rappers, you know, they speak Ada essence dia lah, ya. sikit different, you know, acceptable. Okay, tapi janganlah semuanya macam orang putih pula, pun tak best juga. You know, some words maybe. I mean, saya bukan cakap you kena cakap bahasa Melayu sentiasa. I speak English when kepala otak saya berfikir English, saya cakap orang putih. Tapi bila saya nyanyi Melayu, saya cuba sedaya upaya untuk bunyi Melayu. Kalau saya nyanyi English, saya cuba sedaya upaya untuk nyanyi bunyi macam Accent bahasa dia lah, Inggeris. ya. Yeah, you know, in that accent. So itu je lah. Kalau you tanya saya pasal diction, simple je jawapan dia. Keep it to the authenticity of the language. Nah, tuh tengok sendiri tanggapan artis Malaysia mengenai orang Indonesia yang dah lama duduk Malaysia ini tapi still bercakap bahasa Indonesia, ya kan? For me lah ya, disebabkan apa orang Indonesia itu walaupun mereka lama tinggal di luar negara tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia disebabkan mereka masih ada keluarga di kampung, ya kan. Jadi mereka harus senantiasa mengingat bahasa dari Indonesia sana. Tapi bagi saya lah ya, kalau di Malaysia ini keunikannya ya macam itu, sebab orang Malaysia dalam satu perkataan itu boleh menggunakan 3 bahasa. Betul tidak? Jadi bahasa rojak itu agak keren menurut saya. Tapi apakah betul orang Indonesia bangga ya dengan menggunakan bahasa Indonesia tersebut? Ada satu pengalaman nih, seorang mahasiswa dikecam, dihujat oleh orang kampungnya sebab menggunakan bahasa Indonesia. Kok boleh? Jom. Dibilang sok ke-Indonesiaan gara-gara ngomong pakai bahasa Indonesia pas pulang kampung. Aku tuh baru pulang kampung setelah 3 tahun lebih gak pulang dari pas pandemi kemarin. Baru selesai kuliah. Terus aku pulanglah ke Palembang. BTW aku kuliahnya di Jogja. Terus aku memang juga dari kecil itu udah biasa merantau. Dari umur 14 tahun aku tuh udah merantau mondok di Jawa Timur. Otomatis kan kalau mondok itu pakai bahasa Indonesia ya kebanyakan. Karena kan teman kita dari mana-mana nih. Terus aku juga di pondok itu nggak boleh pakai bahasa daerah. Biasanya bahasa Indonesia. Bolehnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia gitu. Kalau nggak ketahuan bahasa Indonesianya. Namanya lagi pulang kampung kan sekalian nih kesempatan ketemu sama temen, sekalian bukber Ramadan. Waktu bukber, aku tuh secara nggak sengaja tuh suka ngomongnya tuh campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Palembang. Kayak, ih panas banget, diledekin, nggak ada panas banget di sini, adanya panas nian, kayak gitu. Memang kalau bahasa Palembang itu kebanyakan tuh cuma diganti o, kayak siapo, di mano, kemano, kayak gitu. Terus aku tuh baru inget, kalau dulu tuh pas aku masih kecil, aku juga nggak suka nih ada teman yang baru pindah daerah nih. Dia tuh pakai bahasa Indonesia terus, nggak mau pakai bahasa Palembang. Lah, padahal kan kita juga orang Indonesia ya, kok bisa ada orang Indonesia nggak suka bahasa Indonesia gitu. Sampailah aku pulang bukber nih, aku naik ojek online. Terus ya udah ngobrol-ngobrol lah sama mas-masnya gitu kan. Terus masnya ini nanya, mbaknya aslinya dari mana mbak? Gitu. Kayaknya dia tahu nih, kalau aku tuh bukan dari sini, karena bahasa Palembang aku tuh nggak kayak orang Palembang asli yang logatnya tuh kental banget. Jadi aku memang Palembang itu udah berubah gitu, karena mungkin aku udah belajar banyak bahasa juga ya dan sering merantau. Aku tuh ditanya, mbak emang kalau keluar kota biasanya pakai bahasa apa? Ya bahasa Indonesia dong, masa bahasa Palembang kan gak semua orang ngerti. Aku bilang gitu.
Abis ngobrol-ngobrol tuh, terus di ending dia ngomong, sebenarnya aku tuh kurang suka mbak kalau ada orang Palembang nih sok-sokan ngomong pakai bahasa Indonesia. Ih dasar sok ke-Indonesiaan. Lah terus aku pengen jawab ya kayak bilang, lah kan orang Palembang juga orang Indonesia. Terus kita orang mana? Orang alien gitu. For your information ya, ini kebanyakan, berarti nggak semuanya. Itu orang Palembang tuh nggak suka kalau ada orang lain itu ngomong pakai bahasa Indonesia ke dia. Kayak, kamu tuh siapa? Kamu tuh tinggal di Palembang, ngapain pakai bahasa Indonesia tuh ngapain? Kamu tuh gak usah sok-sokan gitu loh. Dibilang sok-sokan kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Lah kan kita orang Indonesia, terus kita ngomong pakai bahasa apa? Bahasa kalbu gitu, bahasa alien gitu kan, aneh ya. Tapi aku sadar diri sih, karena dulu kecil juga aku kayak gitu. Tapi dulu kecil ya, sebelum merantau. Sekarang kan udah merantau, otomatis kan wawasan dan juga interaksi juga channel dari mana-mana kan banyak, teman-teman dari daerah mana-mana kan banyak. Makanya enaknya merantau kayak gitu guys. Nah itulah pentingnya keluar dari tempurung ya kan. Jadi waktu kecil dia juga tidak suka mendengar orang kalau pakai bahasa Indonesia di kampungnya. Setelah dia keluar dari zonanya, dia baru paham nih ya betapa pentingnya kita menggunakan banyak bahasa. Tapi agak pelik ya, orang Indonesia kok tidak suka ya mendengar orang lain menggunakan bahasa Indonesia. Padahal orang Malaysia sendiri sangat kagum jika orang Indonesia itu tetap menggunakan bahasa Indonesia di mana saja, ya kan? Nah, kembali nih ke video yang pertama tadi. Apakah betul ya orang Malaysia yang kecam dia sehingga dia membuat video kedua ya secara klarifikasi, ternyata yang kecam tuh bukan orang Malaysia tetapi Cem. Komen itu orang Indonesia bukan orang Malaysia. Orang Malaysia pula yang disalahkan. Mungkin. Iya kan? Aku juga baru tengok profil dia. Ternyata orang Indonesianya dia ya kan. Ditulis-tulisnya dekat videonya itu ngomong apa katanya. Aku pun baru dibilang sama abangku nggak terima dia. Itu orang-orang kaunya kenapa kau salahkan orang Malaysia katanya. Gitu katanya guys. Itulah memang seperti itulah. Orang-orang kita juga yang menjatuhkan kita, bukan orang luar. Orang sini kayaknya nggak kisah pun kalau orang pendatang mau pakai bahasa dia, malah bangganya dia sepatutnya ya kan. Ternyata itu orang kitanya guys, yang kawin dengan orang Malaysia udah hebat kali rasanya dirinya begitu. Oh ini siapa ini yang komen? Sorry lah ya guys ya, aku ingatkan dia orang Malaysia karena profil dia kawin dengan orang Malaysia kan, aku tak cek pula. Terus banyak pula yang membuli dia. Banyak sekali yang membuli dia. Jangan gitu guys. Ya udah biarkan aja, jangan pala di skamat di situ, nanti nggak mulai dia main TikTok. Oke ya. Jadi minta maaf lah, bukannya orang Malaysia itu orang-orang kami juga nya. Baru seperti itulah kehidupannya kan. Orang-orang kita tak akan menyapot kita, malahan orang-orang luar yang akan mensupport kita gitu ya kan. Seperti itulah juga berniaga. Kawan-kawan dekat sebelah-sebelah kita ini nggak bakalan beli barang kita, malah dia pergi beli barang ke tempat orang lain. Tapi kalau orang-orang yang ini tengok kayak pakai filter, keras sekali filternya. Tapi kalau orang-orang luar pula yang malah beli barang kita, seperti itulah kehidupan. Jadi seperti itulah, sudah jangan kalian bully lagi dia, kasihan nanti nggak mau dia makan. Gak mau dia makan, gak mau lagi nanti dia main TikTok kan. Udah terima kasih banyak yang support aku. Lepas itu sorry juga ya karena tersilap sasaran tadi itu. Nah tuh kan dengar sendiri, ternyata orang Malaysia sangat sporting. Mereka tak masalah jika ada orang luar itu menggunakan bahasa mereka. Walaupun ya pendatang dari luar negara itu still menggunakan bahasa ibunda mereka. Mereka tak kisah pun. Itulah ya mentality. Orang Malaysia itu lebih terbuka, ya lebih sporting. Bukan seperti kata di bawah tempurung. Mereka oke-oke saja, ya kan? Sebab tiada paksaan, betul tidak? Nah, alangkah baiknya jika kita nak serang orang tuh kita tengok dulu betul-betul orang mana, betul tidak? Tak pasal-pasal kan, malu sendiri. Nasib baik orang Malaysia itu ya suka memaafkan, berlapang dada jika ada orang minta maaf. Asalkan kita minta maaf, orang Malaysia itu memang sangat pemurah, ya kan? Mereka tidak pendendam, tak macam itulah ya.
Oke, jadi ya saya ada lagi nih video, ternyata ya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu pemirsa. Tak percaya? Tak percaya? Saya tunjukkan bukti. Jadi ada video dari seorang ustadz yang cukup famous di Indonesia, bahkan ya cukup dikenali juga di Malaysia ini. Beliau mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu ternyata adalah bahasa Melayu. Ya, seperti apa? Jom. Terasa susahnya berkomunikasi. Diundang oleh orang Aceh, mereka bahasa Aceh. Diundang kawan-kawan di Makassar, mereka bahasa Bugis, bahasa Makassar. Disitulah baru saya tahu kenapa bangsa ini bisa bersatu. Ternyata yang menyatukan itu adalah bahasa Melayu. Oleh sebab itu, bila ada orang berkata, kami begitu sampai ke airport, maka yang terlihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga, lalu bagaimana dengan kami Melayu? Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabang sampai ke Papua. Wow, itu pernyataan dari ustadz yang terkenal. Kalau tak terima itu awak-awak punya pasal lah yang dekat luar sana ya. Beliau mengakui bahwa bahasa di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya menggunakan bahasa Melayu. Tak percaya kalau orang Papua juga menggunakan bahasa Melayu. Saya ada buktinya. Jom. Dan saya sangat bangga menuturkan bahasa Melayu Papua. Bahasa Melayu Papua adalah bahasa yang digunakan oleh hampir seluruh, bahkan semua masyarakat Papua. Jadi bahasa pemersatu kita adalah bahasa Melayu Papua. By the way, ini saya cuma kasih penjelasan simpelnya aja. Dan kalau kalian yang pengen detailnya seperti apa sih, saya ngajak kalian untuk membaca. Ayo buka jurnal kebahasaan Papua, atau kalian bisa kunjungin blog Sastra Papua, itu isi-isinya tentang jurnal-jurnal penelitian bapak-bapak linguistik di Papua. Begitu. Orang Papua pertama kali pakai bahasa Melayu, mau saya katakan malam ini biar seluruh bangsa Indonesia tahu. Ya, pada saat pertama kali Injil masuk di Papua 5 Februari 1855, kemudian pendeta Panasio membuat sekolah namanya Beshafi School, sekolah peradaban. Itu 17 tahun 1928. Kemudian pada tahun 1926, sekolah guru pertama di Miei. Seluruh guru yang dikumpulkan di Miei dikatakan, kita akan pakai bahasa pengantar Melayu sebagai bahasa pengantar. Itu sebelum 28 Oktober 1928. Kami orang Papua pertama kali menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Baru kalian belakangan. Jadi sebenarnya kami lah sebenarnya yang pertama kali merintis terhadap penggunaan bahasa Indonesia tadi. Jadi kalau perlakuan terhadap Papua dengan cara-cara seperti begini, tentunya kami kecewa. Nah, betul tak? Nah, jadi jangan lagi mempersoalkan bahasa ya. Kita harus akui bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang selalu digunakan oleh orang Indonesia. Contohnya sajalah seperti ya mahasiswa yang di Palembang tadi, ya kan? Dia dikecam, dia dibully, ya. Orang kampung marah terhadap dia disebabkan dia menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Kenapa tidak pakai bahasa Palembang? Dan Ustadz tadi juga mengatakan kalau dia pergi ke Aceh, orang sana menggunakan bahasa Aceh. Ya, pergi ke Makassar, mereka juga pakai bahasa Makassar, ya kan? Dan bahasa apa yang mempersatukan, yang boleh dipahami dari Sabang sampai Merauke? Yaitu bahasa Melayu. Cocok tak cocok nih, ya kan pemirsa? Jadi apa tanggapan pemirsa mengenai bahasa ini? Agak panas ya kan? Memang cuaca agak panas. Tapi itulah kenyataannya bahwa bahasa Melayu memang bahasa yang sangat dikenali dari Sabang hingga Merauke. Apa pendapat pemirsa tentang video yang saya sajikan ini? Coba jawab di section komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.